Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Apa kabar semuanya teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia? Semoga semuanya sehat dan selalu di dalam lindungannya. Pada video ini kita akan kembali membahas soal P3K tentang kompetensi teknis guru. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan langsung saja kita menuju ke soal berikut ini. Nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek titik-titik. A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya ada strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Di dalam metode diskusi itu siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta berlapang dada jika pendapatnya tidak diterima. Nah, berarti siswa berlatih untuk mengembangkan aspek, ya betul sekali, C. Sosial. Nomor 2. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap titik-titik. A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, dan D. Operasional formal. Ya, di sini kita lihat ya, perkembangan intelektual anak dan remaja menurut Piaget itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik itu di usia 0-2 tahun, tahap praoperasional itu di usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Dan jawaban yang tepat adalah B. Praoperasional. Mengapa jawabannya bisa B? Nah, di sini kita lihat ciri perkembangan intelektual pada tahap praoperasional, salah satunya adalah dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Nomor 3. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah titik-titik. A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi. Nah, di sini dalam soal kita lihat ada siswa tidak mengantuk, lalu tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu, dan juga dalam kondisi sehat. Nah, itu semua termasuk dalam aspek, ya betul sekali, A. Kesiapan fisik, karena hal-hal itu tadi menyangkut masalah fisik. Jadi jawabannya adalah yang A. Kesiapan fisik. Nomor 4. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan titik-titik. A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu. Nah, sebelum menjawab ini kita harus tahu dulu apa itu konsep mastery learning. Konsep mastery learning itu adalah belajar tuntas. Nah, di antara opsi A, B, C, dan D ini mana yang berhubungan dengan ketuntasan dalam belajar? Ya, sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah yang D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu. Karena mastery learning ini berhubungan dengan belajar tuntas, maka kesulitan siswanya adalah ditandai dengan
tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan, D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti kita pilih yang bukan. Nah, dari keempat opsi ini manakah yang sebaiknya tidak dilakukan guru jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran? Jika siswa sudah mulai bosan dan tidak antusias, maka guru sebaiknya membuat sebuah inovasi pembelajaran supaya lebih fresh. Nah, di antara 4 opsi ini mana yang tidak menunjukkan hal itu? Nah, jawabannya adalah yang D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jadi ketika siswa itu bosan, maka guru sebaiknya mengubah atau membuat inovasi dalam pembelajaran, bukan malah menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Sedangkan opsi A, B, dan C ini termasuk dalam sebuah inovasi dalam pembelajaran. Berarti A, B, C ini betul, kecualinya ada yang D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Nomor 6. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah, B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya, C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari, D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita lihat di sini ya, Ari itu bersikap acuh tak acuh, berarti dia tidak siap dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengatasi siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran, maka guru sebaiknya melakukan konseling terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Nah, karena guru melakukan konseling, maka jawaban yang tepat adalah ya, betul sekali, yang A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Nomor 7. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah titik-titik. A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional, B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati, C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat, D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. Nah, bakat itu merupakan potensi kemampuan siswa yang sifatnya unggul ya. Dan siswa yang berbakat itu punya karakteristik tertentu, antara lain dia cepat belajar akan hal baru, fleksibel dan unik dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide. Kemudian juga pemahaman dan observasinya itu mendalam. Kemudian dia juga gigih dalam bekerja atau berpikir, percaya diri, dan juga berani mengambil risiko. Selain itu, dia juga terampil mengaplikasikan ke situasi yang baru, dapat berpikir abstrak dan efisien, dan juga intuisinya tajam. Dan juga dia cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Nah, dalam soal ini kita ditanya anggapan yang keliru terkait siswa yang berbakat, berarti yang kecuali ya, yang keliru ya. Yang A, siswa yang berbakat berpikir lebih rasional, itu benar. Berarti A ini bukan jawabannya. B, bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. Ini benar juga, bakat itu dapat teraktualisasi jika dikembangkan, dan bakat juga dapat mati jika tidak dikembangkan. Berarti B ini benar, berarti jawabannya bukan B. Yang C, siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Belum tentu, tetapi kita lihat dulu yang D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. D benar, berarti jawaban yang dimaksud adalah yang C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Ini adalah anggapan yang keliru atau miskonsepsi. Prestasi itu tidak hanya ditentukan oleh bakat. Bakat jika tidak dikembangkan maka dia akan mati, seperti yang opsi B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati jika tidak dikembangkan. Jadi siswa yang berprestasi itu belum tentu dia itu punya bakat. Bisa saja dia memang bekerja keras.
Karena siswa yang berbakat itu belum tentu dia berprestasi kalau dia tidak mau mengembangkannya. Berarti jawaban yang dimaksud oleh soal ini adalah yang C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Nomor 8. Berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Nah, salah satu cara supaya kemampuan siswa itu meningkat adalah dalam hal kemampuan penalaran dan berpikirnya adalah dengan cara memberinya pelatihan soal-soal yang HOTS, High Order Thinking Skill. Soal tipe ini biasanya itu merupakan soal pemecahan masalah yang membutuhkan penalaran yang tinggi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Nomor 9. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura. Nah, untuk soal tipe ini memang murni hafalan ya teman-teman, karena ini tentang teori belajar. Teori menurut beberapa ahli, jadi ini murni harus dihafalkan, tidak bisa dilogika. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Thorndike. Teori belajar stimulus respon itu dikemukakan oleh Thorndike. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar itu akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapatkan pujian atau reward. Nomor 10. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Karena meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Strategi pembelajaran itu adalah suatu siasat yang dipakai guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana di dalamnya itu mencakup pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Dan strategi pembelajaran ini meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajarannya. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang soal kompetensi teknis guru pada video kali ini. Dan jangan lupa sebelum kita berpisah untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan soal-soal yang bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mempersiapkan P3K. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.